Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Calon Profesional, silakan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silakan gunakan headset Anda untuk mendapatkan suara yang jernih. Selamat menonton. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Khazini, tokoh profil Kiai Haji Abdul Mujib dalam berbagai pandangan, kondisi desa Buburan, peranan Kiai Haji Abdul Mujib Abbas dalam mengembangkan Pondok Pesantren Al-KHOZINY Buburan Sidoarjo tahun 1964 sampai tahun 2010. Kiai Haji Abdul Mujib yang terkenal akan kepandaian dalam ilmu gramatika dan ilmu fikih. Pada masa kepemimpinan Kiai Haji Abdul Mujib disebut juga masa keemasan di mana Kiai Haji Abdul Mujib memasukkan pendidikan formal di dalam Pondok Pesantren Al-Khazini tanpa harus menghilangkan tradisi para leluhur sebelumnya, yakni tradisi kitab kuning. Selain itu, pada masa kepemimpinan Kiai Haji Abdul Mujib pula Pondok Pesantren yang awalnya bernama Raudatul Murtasyidin berganti nama menjadi Pondok Pesantren Al-Khazini, yang mana nama tersebut dinisbatkan kepada kakek Kiai Haji Abdul Mujib, yakni Kiai Haji Khazin Khairuddin selaku pendiri pertama Pesantren Al-Khazini. C. Visi dan misi Pondok Pesantren Al-Khazini. Seperti halnya pesantren-pesantren yang lain, Pondok Pesantren Al-Khazini juga memiliki visi dan misi. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui arah atau tujuan dari pondok pesantren tersebut. Adapun visi dan misi Pondok Pesantren Al-Khazini adalah sebagai berikut. 1. Visi Pondok Pesantren Al-Khazini sebagai institusi pendidikan yang bercorak Islam Salafi. Pondok Pesantren Al-Khazini mempunyai visi-visi yang menjadi acuan dasar dalam perencanaan program dan arah pendidikan yang dilakukan, sehingga tujuan dari pendirian lembaga pesantren ini serta target hasil yang ingin dicapai pada anak didik dapat terlaksana dan terwujud. 2. Misi Pondok Pesantren Al-Khazini. Adapun misi Pondok Pesantren Al-Khazini adalah mengantarkan kader-kader penerus umat yang mampu menata diri, berguna bagi agama, bangsa dan negara dengan landasan agama yang kuat dengan mengoptimalkan dan melengkapi sarana dan prasarana. 7D. Perkembangan Pondok Pesantren Al-Khazini. 1. Periode awal tahun 1927 sampai tahun 1964. Keadaan fisik pada periode awal ini disebut pula dengan periode perintisan. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Moh Abbas, Pondok Pesantren Al-Khazini pada periode awal masih sangat sederhana dalam bidang sarana dan prasananya. Dengan jumlah santri yang masih belum terlalu banyak, kegiatan belajar mengajar santri Al-Khazini ditempatkan di sebuah bangunan yang masih sangat sederhana, yakni bangunan yang terbuat dari bambu yang terletak di sebelah utara kediaman Kiai Haji Moh Abbas. Jumlah santri pada periode awal ini hanya sebanyak 25 santri, yang mana sebagian besar adalah santri dari Kiai Haji Khazin Khairuddin. 7. Buku Pedoman Profil Pondok Pesantren Al-Khazini tahun 2007. Sistem pendidikan dalam bidang pendidikan. Tahun-tahun pertama pendirian di bawah kepemimpinan Kiai Haji Moh Abbas, Pondok Pesantren Al-Khazini ini hanya mengandalkan pengajaran dalam bidang keagamaan melalui kitab kuning. Dalam prakteknya, sistem pengajaran kitab kuning dikenal dengan dua sistem, yakni bandongan atau wotonan dan sistem sorogan. Sistem bandangan adalah sistem pengajaran yang dalam pelaksanaannya guru membacakan kitab kuning di hadapan para santri dengan menerjemahkan, menerangkan dan sesekali mengulas bacaan-bacaannya dari berbagai sumber dalam bahasa Arab. Sementara santri mencatat uraian dari gurunya. Sementara sistem sorogan lebih banyak dilakukan oleh santri dengan kemampuan khusus membaca kitab kuning yang telah ditentukan atau kitab pilihan santri sendiri, sekaligus memaknainya dengan bahasa lokal yang telah disepakati, misalnya saja bahasa Jawa. Sistem sorogan ini biasanya dilakukan satu persatu oleh santri di hadapan kiai dengan harapan kiai dapat mengoreksi, menilai dan membimbing secara langsung setiap proses bacaan terhadap kitab kuning. 88 Amin Haidari, Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global.
Status kelembagaan. Dalam status kelembagaan, pada awal berdirinya Pondok Pesantren Al-Khozini adalah berstatus milik perorangan, yang dikelola dengan menggunakan manajemen tradisional, di mana Kiai Haji Moh Abbas merupakan figur sentral yang menentukan segala-galanya. 2. Periode kedua tahun 1964 sampai tahun 2010. Periode ini disebut pula dengan periode keemasan. Hal tersebut disebabkan pada periode ini Pondok Pesantren Al-Khozini mengalami perkembangan yang cukup pesat di bawah kepemimpinan Kiai Haji Abdul Mujib. Setelah belajar memperdalam ilmu di beberapa pondok pesantren, Darul Ulum Jombang, Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan dan Pesantren Musarang Jawa Tengah, lembalinya Kiai Haji Abdul Mujib ini memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi perkembangan Pondok Pesantren Al-Khozini. Perkembangan-perkembangan tersebut terbagi dalam 3 kategori, antara lain A. Keadaan fisik. Perkembangan Pondok Pesantren Al-Khozini dalam bidang fisik sebetulnya sudah dimulai sejak kepemimpinan Kiai Haji Moh Abbas dan disempurnakan pada masa kepemimpinan Kiai Haji Abdul Mujib. Pada awal perintisan dalam segi fisik, pesantren Al-Khozini hanya memiliki satu bangunan saja yang terbuat dari bambu sederhana. Selanjutnya pada pertengahan kepemimpinan Kiai Haji Moh Abbas mulai membangun sebuah gedung di sebelah barat kediamannya yang kemudian bangunan tersebut dijadikan sebagai tempat santri putra. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Abdul Mujib bangunan untuk santri putra disempurnakan. Melihat jumlah santri yang semakin hari semakin bertambah, maka Kiai Haji Abdul Mujib membeli tanah dari warga sekitar dan kemudian dibangun gedung yang diperuntukkan sebagai tempat belajar santri putri. 9 tahun demi tahun perkembangan Pondok Pesantren Al-Khozini semakin pesat, yakni dengan dibangunnya beberapa fasilitas pendukung bagi kegiatan di Pondok Pesantren Al-Khozini, seperti perpustakaan, poliklinik, koperasi pesantren dan lain-lain. B. Pendidikan. Dalam bidang pendidikan, perkembangan Pondok Pesantren Al-Khozini terlihat dengan didirikannya berbagai program pendidikan formal, di mana pada periode sebelumnya hanya menggunakan metode pengajaran tradisional. Kini Pondok 9 Nurhinda, wawancara, Sidoarjo, tanggal 7 April tahun 2016.